Selamat pagi, shalom, damai sejahtera buat kita semua yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Ya. Shalom, Karena saya tahu yang join, yang bergabung, tidak hanya datang dari home base di mana gereja Impact Community Indonesia hadir, tetapi saya yakin banget di seluruh penjuru Nusantara hadir bersama-sama dan terlibat di ruang virtual Zoom pagi hari ini. Tadi Bu Vivi udah sempat mengkomunikasikan, ya. Saya telah berupaya untuk hanya memunculkan bahwa saya ada sebagai seorang pastor di gereja SMCC Surabaya sebagai Jarpim, jajaran kepemimpinan, tapi kelihatannya terdeteksi lewat Instagram. Ya. Saya juga professional coach yang menjadi konsultan di beberapa company. Dan terbanyak klien-klien saya ada di kota Jakarta, jadi sering banget riwa-riwi, orang bilang ya, mondar-mandir di kota Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di ruang virtual Zoom. Sebelum saya mulai, bolehkah Bapak Ibu yang bisa saja menyalakan kamera, bisa membantu saya untuk Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Itu udah sangat nolong banget ya. Gimana rasanya menjadi pembicara yang tanpa melihat sosok ya? Karena dengan melihat wajah, nah wajahnya bukan foto yang tentunya yang nangkring di laptop saya, tetapi wajah yang benar-benar ada gerakannya gitu ya. Karena dengan Alkitab bilang manusia itu hidup bergerak gitu, seperti Tuhan itu ada, dia hidup, dia bergerak gitu ya. Ya makasih Bu Lori, makasih kalau Bu Vivi sudah gitu, Pak Sukri, siapa lagi ya, Vincent dan yang lain-lain yang sudah membantu saya menyalakan kamera. Saya orang yang visual gitu ya. Saya orang yang sangat senang banget kalau kemudian ada wajah yang nampak, minimal siapa tahu satu waktu nanti lagi di kota mana gitu, jalan-jalan gitu, sehingga kalau Bapak Ibu menyapa saya, minimal saya bisa sedikit banyak mengingat wajah Anda ya, karena konon katanya nggak kenal maka, Bu Vivi tadi bilang nggak kenal maka nggak sayang. Padahal setelah dikenal belum tentu disayang. Saya tambahkan aja. Ya, terima kasih Bu Lori, siapa lagi yang udah, Rina, ya. Waduh, ada sahabat saya di sini yang lagi duduk di kursi pemerintahan, ya. Ya, ada Anton di kota Cirebon, ya. Thank you, thank you. Nah, hari ini seperti yang tadi Bu Vivi udah prolog buat kita semua, aduh, Pak Gembala udah lagi ikut hari HUT-nya Golkar kelihatannya. Ya, yang barusan dibuka oleh Presiden Jokowi ya. Thank you ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih Tuhan, tadi Bu Vivi bagus banget prolognya, ya, bagus banget prolognya dan Bu Vivi tadi bilang ini topik yang penting. Ya, kenapa ini jadi topik yang penting? Karena Yesus dalam perjalanan kehidupannya selalu membandingkan atau selalu VS gitu ya, versus gitu antara Yesus Kristus dan Mamon, ya. Dan setiap kali kita membicarakan perpuluhan, tidak akan mungkin kata perpuluhan itu menjauh dari kata keuangan. Oke? Kata perpuluhan tidak akan mungkin lepas dari kata keuangan. Dan jelas sekali di Alkitab, setiap kali Yesus mengotak-atik, mengulik-ngulik isu keuangan, Yesus selalu menyodorkan sebuah pesan penting buat kita semua, bahwa keradikalan seseorang ikut Yesus, penanda utamanya adalah bagaimana Anda urus duit Anda. Saya ulang. Keradikalan saudara ikut Yesus, ya saudara tentunya masih ingat pada saat Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Ya, dalam terjemahan yang lain Alkitab bilang tuan muda yang kaya. Wow, orang muda sama tuan muda beda loh, Bapak Ibu ya. Ya, dengar kata tuan muda itu aja status sosialnya itu udah di atas rata-rata. Nah, tuan muda yang kaya. Dan saudara pasti tahu, saudara pasti perhatikan dengan jelas. Pada akhir perjalanan si orang muda atau tuan muda yang kaya, dia lost dari persoalan ikut Yesus hanya karena persoalan
money, money, and money. Nah, hari ini secara spesifik kita bakal mojok nih. Kita bakal mojok di topik yang saya tahu ini topik hangat, terkini, dan selalu saja menjadi pembahasan, ya. Berharap, berdoa supaya saya bisa sharing dengan baik, tapi saya akan aman karena ada Pak Gembala di sini yang akan bisa membantu. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang saya kurang bisa secara tepat menjawabnya atau mungkin kurang detail menjawabnya, saya aman, ya. Saya aman karena bersama-sama Bapak dan Ibu Gembala mungkin ya dari ICI. Oke, kita boleh mulai? Boleh emotikonnya sebelum mulai, boleh emotikonnya ya. Terserah mau wajah, mau love, mau apa. Bu Vivi udah tepuk tangan. Wow, baik ya. Terima kasih, terima kasih. Semakin dalam perjalanan waktu ya, jangan tinggalkan saya seorang diri ya. Karena biasanya survei membuktikan perjalanan waktu itu hangat, bersemangat gitu ya. Sama seperti orang yang jatuh cinta di menit awal, lalu di tengah perjalanan cintanya kandas gitu ya. Saya berharap sampai nanti 50 menit ke depan kita akan sama-sama bertatap laptop ya, bertatap kamera. Oke, terima kasih. Nah, saya akan mulai pada topik pembicaraan kita hari ini ya. Harap-harap cemas sebab mungkin habis ini ada hal yang ditantang dari kehidupan saudara, ada hal yang diukur dari kehidupan saudara, ada hal yang kemudian kita mesti perbaiki atau mungkin kita mesti pikirkan ulang dalam konteks perpuluhan. Oke, saya izin share screen ya. Oke, baik. Nah, sudah terlihat. Nah, hari ini kita akan membahas topik perpuluhan. Ya, ya, perpuluhan. Saya yakin begitu muncul kata ini di benak saudara, langsung banyak hal yang segera nempel di kepala kita. Ada beberapa orang mendengar kata perpuluhan, dia akan bilang ini, ya ini lagi, ini lagi. ya ini lagi, ini lagi. Tapi dia hadir loh di ruangan ini. Ada beberapa orang yang datang di ruang Zoom hari ini memang pingin tahu banget tentang perpuluhan. Memang pingin tahu banget, sebab mungkin kita sedang bergumul, kita sedang mempertanyakan banyak hal. Bahkan ada beberapa orang yang terbanyak saya melayani di banyak gereja, ini topik Bu Vivi yang sering kali ditanyakan, dan selalu berujung gini, kalau nggak lemes, pokoknya 7L, 7L. Ya, letih, lelah, lesu, lemas, ya, pokoknya 7L. Nah, hari ini berdoa biar Tuhan terangi mata hati kita untuk kepentingan kerajaannya. Oke, baik. Kita mulai. Apakah hal yang penting dalam ibadah? Coba. Kira-kira hal yang penting dalam ibadah apa? Coba. Ya, orang bilang kebanyakan hal yang penting dalam ibadah 5D. Wah, 5D ya. Datang, duduk, dengar, diam, duit katanya ya. Ada yang bilang gitu loh, ya. Jadi apa sih hal yang penting dalam kita beribadah? Nah, yang saya percayai, Bapak Ibu, hal yang penting dalam ibadah bukan ritual ibadahnya, bukan. Hal yang penting dalam ibadah itu bukan liturgi ibadahnya. Hal yang penting dalam ibadah bukan ritualnya, bukan liturginya, bukan rundown-nya, bukan. Tetapi hal yang penting dalam ibadah di menit-menit awal, yuk, Bapak Ibu, rekan-rekan, tancapkan ini, taruh ini di kerangka berpikir Anda, dan kemudian Anda masukkan itu dalam hati, dalam roh saudara. Sebab kalau di menit-menit awal konsep ibadah ini saudara pahami dengan baik, pemahaman ini melekat dengan kuat. Bahkan menjadi mindset saudara, bahkan menjadi sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan. Saya yakin setiap hari Minggu kita datang beribadah. Dalam konteks ibadah raya, kita punya perspektif yang berbeda. Oke? Nah, selama ini coba, kita datang ibadah ngapain? Ya, sebelum kita datang ibadah ngapain, tapi kita datang ibadah itu untuk apa? Nah, apakah hal yang penting dalam ibadah nih, Idi? Hal yang penting dalam ibadah cuma satu. Kita mempersembahkan sesuatu. Ini penting, ya. Jadi hal yang penting dalam ibadah bukan cuma sekedar kita mendapatkan sesuatu, bukan. Hal yang penting dalam ibadah itu bukan kemudian kita mengambil sesuatu.
Hal yang terpenting dalam ibadah, kalau saya datang beribadah, saya mempersembahkan sesuatu. Saya menyerahkan sesuatu. Saya memberikan sesuatu. Nah, itu hal yang penting dalam ibadah. Jadi hal yang penting dalam ibadah itu saya rilis sesuatu. Saya memberikan sesuatu. Apa itu? Sebab persembahan adalah intisari dari ibadah. Saya ulang. Persembahan adalah inti dari ibadah. Saya beri contoh. Habel datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan sesuatu. Abraham datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan sesuatu. Ishak datang kepada Tuhan, persembahkan sesuatu. Yakub datang kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Daud datang kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Jadi setiap kali kita datang sama Tuhan, yuk, mari, konteksnya, pemikirannya bukan kita mengambil sesuatu dari Tuhan dulu, bukan. Makanya kalau saudara berpikir bahwa ibadah itu mengambil sesuatu, tapi saudara nggak pernah berpikir ibadah itu mempersembahkan sesuatu, makanya jangan heran, begitu saudara nggak dapat sesuatu, berarti saudara lagi nggak ibadah. Paham sampai sini? Karena konsep saudara apa? Menerima sesuatu, mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu. Oh tidak. Inti dari ibadah itu, saya mempersembahkan sesuatu, ada persembahan yang saya berikan kepada Tuhan dalam konteks yang namanya ibadah. Oke, saya berharap sampai menit-menit ini saya mau dasari dulu sebelum saya masuk perpuluhan, ya, karena nggak seru banget tiba-tiba langsung perpuluhan ya. Waduh ya, saya mau landasi kepada hal-hal yang penting. Oke, sampai di bagian ini saya berharap Bapak Ibu udah memahami dengan baik. Mempersembahkan sesuatu. Persembahan adalah inti dari ibadah. Nah, untuk slide ini saya tutup dengan kalimat ini. Itu sebabnya sejak awal, itu sebabnya sejak pertama, itu sebabnya sejak mulanya saat datang ibadah, kita sudah siap mempersembahkan sesuatu. Jadi kita datang ibadah itu bukan kita sudah siap mengambil sesuatu. Oke, makanya jangan heran. Kalau kita datang untuk siap hanya untuk mengambil sesuatu, orang hanya fokus di apa? Di khotbahnya. Betul? Karena kita mau mengambil sesuatu. Makanya datang telat ibadah nggak apa-apa, yang penting waktu khotbah jangan telat. Kenapa? Itu konsep dari mana, tahu nggak? Itu konsep dari mana, coba? Ya konsep kerangka berpikir kita yang selalu berpikir bahwa ibadah itu mengambil sesuatu. Makanya jangan heran ada begitu banyak orang datang terlambat, pokoknya khotbah jangan sampai telat. Karena kalau khotbah terlambat, Tuhan nggak berkati. Dan menariknya, dia datang terlambat, dia pulang lebih cepat sebelum persembahan dijalankan. Ya, kenapa? Kenapa? Ya sederhana. Karena kita seringkali berpikir ibadah itu mengambil sesuatu. Ibadah itu mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dalam konsep yang saya tawarkan hari ini, yang firman Tuhan tunjukkan hari ini, kalau kita tahu sejak awal bahwa ibadah itu mempersembahkan sesuatu, persembahan adalah inti dari ibadah, berarti start awalnya waktu saya datang beribadah, kita sudah siap mempersembahkan sesuatu. Wow, jadi beda nggak ibadah kita? Jadi beda nggak worship kita? Jadi beda nggak waktu kita memberikan persembahan perpuluhan? Beda. Karena memang sejak awal saya didrive oleh kerinduan mempersembahkan sesuatu. Karena sejak awal itu saya telah punya sebuah bentuk kesadaran. Saya datang untuk memberi. Saya datang untuk melepaskan. Saya datang untuk mempersembahkan. Ini penting. Ini penting. Makanya selesai ibadah, sementara ibadah sedang berlangsung, saya fulfill. Gitu. Amin. Sampai bagian ini, Bapak Ibu. Ya, wah. Saya bahagia melihat wajah-wajah di menit awal ya. Ya, udah nggak berkedip, tertarik gitu ya, fokus ya. Ya. Terima kasih Pastor Anton yang wajahnya tersenyum. Ya, barusan ketemu beberapa minggu yang lalu ya. Ya. Baik, saya lanjut. Nah,
Menarik ini. Howard Dayton, founder dari Crown Ministry. Pasti buat Anda yang bergerak di area keuangan, pasti pernah membaca tulisan-tulisan buku-buku yang sangat radikal dari penulis dari movement Crown Ministry Movement. Howard Dayton, dia menulis, jika kita menangani uang kita dengan benar berdasarkan Alkitab, wow, persekutuan kita dengan Kristus akan bertumbuh semakin kuat. Ya ampun. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya, karena kalau saya cuma tunjukkan kalimatnya dari seseorang tanpa based on firman, saudara mungkin berkata gini, itu mah subjektif. Kan menurut dia, menurut saya belum tentu. Nah, tapi saya mau kutip dulu ya. Dia menulis sebuah buku, jika kita menangani uang kita dengan benar berdasarkan Alkitab, menariknya loh, ngurus uang dengan benar, itu menentukan persekutuan kita dengan Tuhan loh, dengan Kristus loh. Makanya lihat, orang-orang yang cenderung punya persekutuan dengan Tuhan yang buruk, yang garing, yang kering, besar kemungkinan dia punya trouble di area keuangan. Kalau nggak percaya, belajar 7 prinsip dasar kehidupan. Itu jelas ya, jelas sekali ya. Makanya lihat, jika kita menangani uang kita dengan benar berdasarkan Alkitab, persekutuan kita dengan Kristus akan semakin bertumbuh, makin kuat. Akan tetapi, apabila kita mengatur uang kita dengan tidak setia, dengan asal-asalan, dengan sembarangan, makanya lihat, persekutuan kita dengannya akan buruk pula. Oh, Yesus udah sering kali mengingatkan ini berulang-ulang dalam banyak kisah. Bahkan tahukah saudara, gereja mula-mula movement baru bergerak, movement gereja mula-mula baru kemudian masif sifatnya. Begitu semua orang clear, beres di area keuangan. Jadi movement itu akan ngalamin titik picu pergerakan pada saat setiap orang ngalami kebebasan, ngalami kemerdekaan, bebas, merdeka ya dalam hal keuangan. Ya, memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Saya lanjut. Dari mana ayatnya? Nih ayatnya. Nah, supaya ada ayat gitu ya. Maleakhi 3 ayat 7 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menulis seperti leluhurmu dahulu. Ya. Berarti ada sebuah sejarah, nggak cuma asal nyeplos ya. Seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak setia menjalankannya. Oh, kesetiaan dan ketidaksetiaan menjalankannya rupanya. Tuhan bilang ini, come to me. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Lalu ayat ke-8, pasti saudara hafal. Ayat ke-8 yang pendeta suka khotbahkan. Yaitu perpuluhan. Saya nggak mau ngambil itu, saya cuma mau ambil ayat 7, karena ayat 8 hafal di luar kepala. Ya, ayat ke-8 hafal di luar kepala. Nah, ayat ke-7 rupanya, secara jelas Alkitab bilang, ternyata bagaimana saya urus, bagaimana saya kelola, bagaimana saya memberi persembahan perpuluhan, itu sangat terkorelasi, sangat terhubung, sangat terkoneksi dengan yang namanya persekutuan saya dengan Tuhan. Makanya saya sulit mempercayai kalau ada orang bilang ini, dia bersekutu dengan Tuhan, tapi pelitnya gak ketulungan. Saya ragu persekutuannya dengan Tuhan, Ferguson, gitu ya. Saya ragu. Ya. Kalau ada orang berkata gini, Pak Jeffrey, Pastor Jeffrey, saya bersekutu intim dengan Tuhan, saking intimnya, ya. Tapi di area memberi, kita ngalamin kebocoran kok. Di area persembahan perpuluhan, kita nggak taat, kita nggak setia, kita nggak disiplin. Wah, saya masih ingat sekali, hal yang pertama yang dilatih mama saya. Sejak saya SD kelas 1, mama saya selalu mempersiapkan uang persembahan di meja kamar
di mana setiap hari Minggu saya datang ke kamar itu hanya untuk ganti baju yang sudah disiapkan dan uang sudah ada di depan situ. Dan setiap bulan, mama saya selalu melatih diri saya, setiap kali kamu terima uang jajan, ambil 10% dari situ. Gila, ya. Gila, itu pelajaran penting. Dan sampai hari ini tidak pernah satu kali pun saya lupa memberi perpuluhan. Oke, kita lucu ya, Bapak Ibu ya. Doa minta berkat nggak pernah lupa. Tapi doa memberkati selalu lupa. Ya, ya. Doa minta sesuatu, rasanya nggak boleh absen. Itu kayak centangan di toilet, supervisi, wah ada centang-centangan gitu ya. Wah itu kita nggak boleh lupa, nggak boleh lupa. Ya, tapi persoalan untuk memberi sesuatu, melepaskan sesuatu, kita selalu punya banyak alasan. Kita selalu berpikir dan kita selalu kepingin Tuhan memaklumi kita. Padahal isunya apa? Isunya ketidakdisiplinan kita. Isunya apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya, menurut saya, sulit mempercayai kalau ada orang yang berkata gini, dia bersekutu dengan Tuhan, tapi nggak bersekutu dengan pemberian. Dia bersekutu dengan Tuhan, tapi dia nggak bersekutu dengan apa kemurahan hati. Nggak. Besar kemungkinan saya meragukan persekutuan itu. Ya. Oke, sampai bagian ini saya lanjut. Waktu saya tinggal 20 menit. Tuh, ya, ya. Pak, perpuluhannya mana? Sabar. Perpuluhannya terakhir, ya, ya. Perpuluhannya terakhir. Yuk kita lihat. Nah, tuh udah muncul ya, Persembahan dan perpuluhan. Ya. Pokoknya ada pernya, persembahan dan perpuluhan, ya. Yuk kita lihat. Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa maksud ayat ini? Saya mau tunjukkan dulu ayat-ayat. Oke, nanti saya artikan, saya terjemahkan. Ya, apa maksud ayat ini? Lalu terkait dengan persembahan dan perpuluhan. Ayat yang lain. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, ingat ya, karena iman loh, bukan karena amin loh. Ya, ya, banyak orang Kristen banyak amin tapi kurang iman gitu ya. Ya, itu nggak ada tulisan nih, karena amin maka Abraham, karena amin maka Habel. Nggak. Karena apa? Iman, bukan karena amin, ya. Iman. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, bayangkan lagi sedang-sedang dicobai, coba. Kalau kita kebalik ya, karena iman maka Jeffrey tak kala ia dicobai, dia menangisi sesuatu. Abraham justru lagi dalam kondisi dicobai, malah persembahkan. Wah, itu persekutuan dengan Tuhan itu terujinya di situ. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela. Tahu. Memberi itu rela. Ya, memberi itu bukan karena pendeta, bukan karena disodorin kantong persembahan, bukan karena disuruh angkat amplopnya tinggi-tinggi dan kami akan berdoa buat tangan yang terangkat. Bukan itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, dari dua ayat ini, nanti setelah ini ayat berikutnya, apa kesimpulan? Loh, kesimpulan saya satu. Cara saya mempersembahkan sesuatu sangat ditentukan oleh iman saya dan sangat ditentukan oleh hati saya. Makanya semua orang yang buruk di persembahan, semua orang yang buruk di perpuluhan, pasti sasaran tembaknya itu gini, di imanmu dan di hatimu. Itu saja. Nggak usah banyak alasan. Maafkan saya. Nggak usah banyak alasan. Alasan yang diperbanyak. Gitu ya. Ya, udah. Persoalan tidak memberi persembahan, persoalan tidak memberi perpuluhan, itu hanya mojok pada dua
inti kata. Iman dan hati. Iman dan hati. Loh, ayat 4 dari Ibrani pasal 11 bilang kok karena iman Habel mempersembahkan sesuatu. Berarti karena iman Abraham mempersembahkan sesuatu. Loh, karena iman, ya, bukan karena amin. Ya, bukan. Saya mempersembahkan sesuatu itu ditentukan oleh iman saya bahwa Tuhan itu pemelihara. Amin. Coba. Bukankah dua kata ini menyeruak masuk, ya, menyentuh area-area terprivate dalam hidup Anda? Coba. Anda nggak memberi kenapa? Bukan karena Anda kurang dulu. Karena ketiadaan iman kok. Halo? Teduh, tenang ya. Karena memang belum punya kesempatan bertanya. Ya, coba. Anda nggak memberi kenapa? Anda memberikan, loh, kalau Anda tahu konsep ibadah itu mempersembahkan sesuatu, berarti imanmu dan hatimu itu yang menentukan Anda mempersembahkan apa enggak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ini sampai di ruangan kamar saya ini sampai udah keringatan loh saya ini. Udah kayak lagi di mimbar ICI ya, Impact Community Indonesia. Waduh, ya. Udah kayak lagi di mimbarnya ICI nih loh. Ya. Oke. Baik ya. Nah, saya lanjut. Oke, isunya apa? Iman dan hati. Punya kapan-kapan saya mau khotbah iman dan hati. Ya, apa hubungannya imanmu dan hatimu? Ya, ada lagi ayat yang lain tuh saya tunjukkan lagi Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam kantongmu, tidak ada ayatnya. Saudara-saudara, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi gila, Yesus Kristus namanya yang Anda sembah itu, dia mengukur persembahan itu bukan dari nominalnya. Hanya gara-gara nominalnya nggak dicantumkan, Anda tersinggung dan nggak datang ibadah lagi dari kekinian sampai kekekalan. Bayangkan. Hanya persoalan itu. Sementara Alkitab bilang apa? Loh, hatimu loh. Kalau yang pertama tadi iman Abraham, iman Habel, sekarang ini hatimu. Coba ayat yang lain. Coba. Matius 6 ayat 21. Coba. Karena di mana? Ya, nggak ada tulisin karena di mana-mana hatiku senang. Nggak ada ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada koneksi, ada keterhubungan antara hati dan harta. Kalau kita belajar penyembahan, ada keterhubungan antara hati dan penyembahan. Apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati kita, berarti hatimu adalah penyembahanmu. Kalau di ayat ini, di konteks ini, hati dan keuangan, berarti uangmu sejauh apa ditentukan oleh hatimu sebening apa. Gitu. Tuh, sampai Bu Vivi kasih hati sama saya. Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati dengan hati, gitu ya. Karena hatimu dan hartamu itu terkoneksi. Makanya benar, saya kembali ke sini tadi, benar ya, bahwa cara kita mempersembahkan sesuatu sangat ditentukan oleh iman dan hati kita. Ya, sampai Bu Lori pegang hatinya, ya, ya, hati, ya. Baik, ya. Wah, saya lagi lihat Vincent di toko kelihatannya Vincent ya. Ya, ya, ya. Baik, ya. Nah, sekarang lihat lagi Lukas 21 ayat 2 sampai 4. Setelah ini saya selesai. Pasti saudara, Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini membaca. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, yang menarik, maafkan saya, ya.
Sekalipun yang di mimbar-mimbar itu benar, tapi saya mau coba seimbangkan. Tidak dicatat di Alkitab, habis janda ini mempersembahkan semuanya, dia jadi kaya. Ada? Ada ayatnya? Kita kan suka gitu dengar. Kau memberi, maka engkau akan menuai 70 kali lipat, 80 kali lipat, 100 kali ganda. Wow. Saya membaca kisah ini, Alkitab bilang, si janda ini dia memberi dari kekurangannya kok. Dan dari kekurangannya, ia beri seluruh nafkahnya. Bayangkan. Dan menariknya, saya kemudian membaca kisah ini sampai tuntas. Nggak ditulis gini, setelah beberapa bulan kemudian, janda miskin ini jadi janda kaya. Nggak ada, Pak, Bu, nggak ada. Berarti isu apa yang dibahas di sini? Loh, memberi itu bukan cuma persoalan menabur, menuai. Udah, nggak usah bahas itu. Udah, nanti dipolitisir. Wah, menjelang 2024 menggunakan bahasa itu, haleluya. Ya, nanti dipolitisasi gitu ya. Politisasi gitu ya. Jangan dengarkan. Artinya apa? Tidak dicatat akibat dari wanita ini memberi berlipat kali ganda, dia menuai berlipat kali ganda. Itu nggak usah ditanya, itu terjadi dalam hidup Anda, saya setuju. Saya tidak mengecam ayat itu. Saya menyetujuinya. Saya percaya yang memberi akan menuai, yang menabur akan menuai. Itu pasti. Yang saya mau seimbangkan apa di sini? Kenapa dari kekurangannya wanita atau janda ini memberi? Berarti dia yakin dia punya iman terhadap pemeliharaan Tuhan. Titik. Tuh, itu insight-nya. Itu insight-nya. Jadi kalau Anda berkata gini, saya nggak memberi karena saya lagi kurang. Sebaliknya ayat ini, justru dari kekurangan janda ini memberi, berarti dia percaya Tuhan pelihara hidupnya. Itu inti pemberitaannya. Itu inti pemberitaan Lukas pasal 21. Aduh, saya marah ya? Enggak, semangat aja. Ya, karena gemas aja. Ya. Loh, inti pembicaraan Yesus kepada Lukas pasal 21 kepada janda ini, ekspresi dari janda ini, gila. Itu nggak dicatat, saya mau ulang-ulang, itu nggak dicatat abis si janda memberi, dia jadi janda dari janda miskin, jadi janda yang kaya raya. Wah, udah janda kaya lagi. Wah lah, ya nggak dicatat, nggak dicatat. Yang ditulis di situ, dia yakin. Kenapa dia memberi dari kekurangannya? Karena dia yakin Tuhan pemelihara. Itu harusnya yang Anda highlight itu, Bapak Ibu. Jadi bukan gini, kalau saya beri, kapan saya dapat ya? Itu bukan komunitas ICI namanya. Wah, ya. Itu bukan komunitas kita, bukan, ya. Oke? Yuk, saya tutup. Mengapa kita perlu perpuluhan? Nah, ini inti pembicaraannya. Sebenarnya ini baru khotbah, ya, ini baru khotbah, ya, karena memang ini topiknya. Tapi nggak apa-apa. Saya mau landasi sekian lama itu hanya untuk masuk ke sini. Jadi enteng, jadi enak. Bayangkan, kalau di menit awal, di slide kedua, setelah judul perpuluhan, langsung slide kedua. Mengapa kita perpuluhan? Langsung pada redup semua ini. Ya, langsung close kamera, close, gitu ya. Satu persatu live, ya. Mengapa kita perpuluhan? Yang pertama, ini jelas. Saya perpuluhan itu apa? Bukan untuk saya diberkati kok. No, saya memberi perpuluhan itu gini. Bentuk pengakuan saya bahwa Tuhan pelihara hidup saya. Wah, itu penyembahan saya, bos. Coba penyembahan Anda apa? 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, kan? Anda pikir itu penyembahan? Coba penyembahan Anda apa? Coba. Ya, coba kita hafal lagu, kan? Kita berpikir kita hafal lagu, kita angkat tangan, angkat kaki, ya, karena nggak dapat ruangan, nggak dapat tempat ruang ibadah ICI. Wah, kita dari ruangan yang lain. Enggak. Tahu nggak, waktu saya setiap kali saya memberi perpuluhan, tahu nggak, saya lagi ngomong tuh sama Tuhan, Tuhan, aku akui pemeliharaanmu. Tuh, itu. Aduh, saya pingin lama banget di sini ya, Bu Vivi ya. Tapi waktu yang memisahkan kita. Tuh, jadi ya, waktu ini dompet saya nih dompet ya, dompet saya gitu ya, saya kasih contoh ini dompet saya ya. Jadi waktu saya memberi persembahan dan perpuluhan saya kepada gereja lokal, kepada komunitas yang Tuhan percayakan, itu ya, waktu saya persembahkan sesuatu itu, saya lagi ngomong ini, Tuhan, saya akui pemeliharaan Tuhan atas hidup saya.
Ya ampun, setiap kali saya memberi dengan cara kayak gitu, gila. Itu bentuk worship saya, bentuk penyembahan saya di hadapan Tuhan. Oke? Wah, kalau model memberinya kayak gini, memberi perpuluhan kayak gini, ya ampun. Anda nggak mungkin gini, ih, tahu bulan ini kok lebih banyak dari bulan kemarin ya? 1 juta mah kecil. Coba mulai 10 juta. Coba mulai 100 juta. Ya, ternyata perpuluhan itu cuman beratnya di nol. Ya, di angka nol, ya, padahal nol itu sebenarnya kosong, makanya karena kosong malah Anda memberi, gitu ya. Jadi waktu kita memberi, ya ampun, udah nggak ada pertempuran kok, nggak ada pertempuran, karena saya lagi akui pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Nih ayatnya. Kejadian pasal 28 ayat 20, lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jadi waktu Yakub, saya nggak ambil semua ayatnya, nanti baca sendiri rumah. Jadi waktu Yakub mempersembahkan sesuatu, dia mempercayai. Bukan cuma mempercayai kok. Orang percaya itu mengakui. Kalau Anda percaya tapi Anda nggak akui, kurang percaya. Tapi Anda percaya, bentuk percaya Anda adalah Anda mengakui, sama, bahwa waktu saya memberi perpuluhan, itu pengakuan saya, deklarasi saya, announcement saya, declare-nya saya, ikrarnya saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Wah, kalau Anda selalu akui Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan bilang ini, dia akan meluruskan jalanmu. Yo, makanya jalan kita bengkok-bengkok, hati kita bengkok-bengkok, kenapa? Nggak ngakui Tuhan kok. Termasuk di area apa? Duitmu, uangmu. Oke? Wah, boleh poin kedua? Ntar lagi selesai, ntar lagi. Tahan nih ya, tahan. Yang kedua. Oke, lihat. Wah, yang kedua itu mengapa saya perpuluhan? Ekspresi takut sama istri. Bukan. Ekspresi takut sama suami, ekspresi takut sama gembala, nanti ditanya, udah perpuluhan belum? Ya, kok nggak ada datanya? Saya perpuluhan itu ekspresi cinta, ekspresi takut akan Tuhan. Ya ampun, kalau mentalitasnya kayak gini, Bapak Ibu, ya ampun, habis ini gorongan itu makin kuat dan tidak akan menghambat apapun. Apa itu ekspresi akan takut akan Tuhan? Wah, Kejadian 14 ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari seanak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya persembahan perpuluhan yang saya berikan buat Tuhan itu sebenarnya adalah ekspresi saya takut akan Tuhan. Jadi bayangkan, kasih perpuluhan itu gini, Tuhan, aku akui loh pemeliharaanmu. Ya ampun, Tuhan itu, aduh sweet banget ya. Coba. Kalau saya datang sama Vincent, saya kasih ini sebagai bentuk saya akui Vincent dalam hidup saya. Gimana, Sen? Perasaannya, Sen? Bahagia nggak, Sen? Bahagia. Bahagia banget. Coba Bu Lori. Bu Lori ya. Coba. Ekspresinya gimana, Bu? Coba, Bu. Saya bilang ini, Bu, saya memberikan perpuluhan ini sebagai ekspresi saya akui Ibu dalam hidup saya. Gimana rasanya, Bu? Wow banget. Jadi gila. Waktu saudara memberi perpuluhan itu, saudara itu lagi ungkapkan pengakuan loh sama Tuhan loh. Keren banget. Yang kedua, Tuhan, saya kasih sama Tuhan loh ya. Perpuluhan ini lewat gereja lokal, lewat komunitas yang Tuhan percayakan, saya tertanam, saya bertumbuh. Ini bentuk saya takut sama Tuhan. Ya ampun. Ada. Kalau sampai ini terjadi, keren banget ya, keren banget. Oke, baik. Saya lanjut. Jadi yang kedua apa? Ekspresi takut
akan Tuhan. Oke, yang berikutnya. Kita lihat yang ketiga. Saya mau selesai. Oke, yang ketiga. Milik Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Jadi kenapa kita perpuluhan? Karena kita perpuluhan itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Milik Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Oke? Untuk memberkati para imam suku Lewi. Oke? Kita mesti memberi untuk orang-orang yang telah ada, yang mereka memang mewakili Lewi dalam kehidupan masa kini. Siapa itu? Ya untuk kelangsungan banyak hal di movement, di pergerakan, di gereja lokal, orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, ya. Milik Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Anda mesti tahu bahwa di kitab Maliaki itu sebenarnya Tuhan lagi marah karena nggak ada makanan di rumah Tuhan, nggak ada penyediaan. Itu bicara soal suku Lewi. Nah, sementara suku yang lain egois, nggak peduli. Suku yang lain bayangkan sampai nggak ada makanan buat suku Lewi itu loh. Sementara suku yang lain nggak peduli. Anda nggak peduli tentang orang-orang yang mewakili sebagai suku Lewi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Oke? Jadi kenapa saya mesti memberi perpuluhan? Karena milik Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Bilangan pasal yang ke-18 ayat 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Jadi suku Lewi di Alkitab ditulis, aku berikan kepada mereka persembahan perpuluhan untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Loh, ada ayatnya. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi memang ada persembahan perpuluhan itu. Nah, masalahnya banyak yang kemudian menyalahgunakan, kan? Nah, itu yang kemudian jadi problem. Oke, yang ketiga, milik Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita perlu perpuluhan yang terakhir? Yuk, belajar mengelola keuangan dengan baik. Kenapa orang susah perpuluhan? Karena nggak mengelola uang dengan baik. Miliki prioritas dalam pemakaian uang. Harusnya yang benar, Anda perpuluhan dulu, sisa dari perpuluhan itu baru Anda pakai untuk kebutuhan hidup Anda, untuk pemakaian uang Anda. Clear? Nah, saya nggak mau panjang lebar di bagian ini karena mungkin ada pelajaran tentang keuangan. Tapi saya cuma mau ingatkan, reminder Anda bahwa belajarlah mengelola keuangan dengan baik. Miliki prioritas dalam pemakaian uang. Saya mau tutup dengan, masih ada satu slide lagi dan saya selesai. Kelolalah keuangan kita di masa limpah. Jangan boros-boros kalau lagi limpah. Kenapa? Supaya kita tetap bisa berbagi di masa sukar. Halo? Ulang kalimat ini. Belajar mengelola keuangan kita di masa limpah. Supaya waktu masa sukar kita tetap bisa berbagi. Kita kebalik. Masa limpah. Karena limpah. Limpah dengan keinginan. Sehingga masa sukar, orang lain sukar, kita masih tetap limpah, sehingga kita tidak pernah melimpahkan kelimpahan kita untuk orang yang dalam kesukaran. Oke? Kelola keuangan. Oke? Yang terakhir. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Wah. Gereja lokal yang sehat adalah gereja yang mengelola keuangan yang masuk dengan bijaksana. Memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan misi dan jiwa-jiwa orang miskin. Tuh. Oke, sangat disayangkan banyak gereja lokal yang meleset dan tidak menjadi pengelola yang benar dalam keuangan. Sang pendeta memperkaya diri dan membangun fasilitas secara berlebihan, tetapi mengabaikan nasib orang-orang miskin dan kepentingan misi. Ya, bukan misinya, misiku. Oke? Saya pikir itu yang saya bisa bagikan. Saya kelebihan 4 menit dari jatah waktu. Tapi biasanya dalam sepak bola, Bu Vivi, ada additional time. Ada tambahan waktu biasanya kalau di sepak bola, ya. Dan biasanya sepak bola itu 5-7 menit. Saya mengambil 4 menit tambahan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya selesai.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Wah, Saya kembalikan kepada yang bertugas. luar biasa hari ini ya, kita diberkati dengan dahsyat Pak. Terima kasih Pak Jeffrey, dan semuanya boleh kasih emoji love buat Pak Jeffrey, kasih hati yang terbaik karena di kesibukan beliau hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting yang kita bisa mengerti. Nah, untuk lebih lengkap lagi Pak Jeffrey, di sini sudah banyak sekali yang rindu bertanya nih, yang semangat bertanya. Ada 18 pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan Wow. baca beberapa pertanyaan yang banyak sekali dikasih jempol. Yang pertama adalah, Shalom, apakah perpuluhan bisa lebih dari 10% penghasilan kita? Apakah boleh perpuluhan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan atau proposal acara gereja? Silakan. Wow. Memang pertanyaannya dahsyat ini ya. Saya mencoba menjawab dengan hikmat dan kebijaksanaan darinya. Ada 3 pertanyaan tuh dari yang ditanyakan Bu Ya. Vivi tadi dari seseorang. Pertanyaan pertama, apakah perpuluhan bisa lebih dari seper-10? Bisa banget. Anda mau 1/20, 1/30, asal bukan 1/5. Ya, ya. Nah, sejatinya harusnya Anda memberikan semuanya, gitu. Karena hidupmu itu semuanya. Jadi apakah bisa? Ya, saya cuma menjawab, pasti bisa. Oke? Mau 1/10, 1/20, 1/30. Ingat, waktu saya memberi itu saya lagi bilang ini, Tuhan, saya akui pemeliharaan Tuhan atas hidup saya. Aduh. Oke? Pertanyaan. Benar ya, Bu ya? Udah ya, Bu? Ya. Bisa menjawab ya, Bu Ya. Vivi? Pertanyaan kedua, apakah perpuluhan saya bisa pakai untuk saya bisa berikan untuk apa tadi? Untuk keluarga yang membutuhkan Keluarga. atau Yang proposal acara gereja. oke. Ya. Katanya 1/5 lebih gede dari 1/10 ya. Iya, Bu Lili ya. Aduh, ya. Betul, betul, betul ya. Lebih kecil, betul. Terima kasih, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu ya. Ibu-ibu memang lulus matematika ya. Ya, ya. Baik. Terima kasih ya. Nah, saya kalau ada pertanyaan kayak gitu, saya menyikapi dengan 2 jawaban. Yang pertama, kalau ada dorongan yang kuat untuk Anda memberi dari perpuluhan Anda, Tuhan dorong, Tuhan bicara, kasih perpuluhanmu itu buat yang tadi itu, item-item yang tadi, berikan, nggak apa-apa. Itu jawaban saya pertama. Yang kedua, nah ini balik lagi iman dan hati. Makanya waktu posting keuangan, tolong postingnya gini. Ada posting perpuluhan setiap bulan, tapi ada dana misi. Kalau Anda terima uang 1 bulan, setiap bulan Anda terima 10 juta atau 5 juta, oke, 5.500.000 anggaplah perpuluhan. Oke, tinggal 4,5 juta. Kenapa untuk Anda nggak ambil 300.000 sampai 500.000? Anda komit masukkan di rekening misi yang Anda punya sendiri. Supaya pada saat orang membutuhkan, nggak sedikit-sedikit ambil dari uang perpuluhan. Saya khawatir Anda itu hatinya jahat. Udah nggak mau ambil dari uang yang Anda punya. Nah, loh, saya tahu kok. Maksud pertanyaan Anda, saya tahu kok. Halo? Paham maksud saya? Ya. Nah, kenapa perpuluhan saya punya, saya kasih di mana gereja atau di komunitas di mana saya bertumbuh, boleh, kecuali yang poin pertama tadi, Tuhan gerakkan, kasih kepada siapa gitu. Boleh. Tapi jangan juga punya mentalitas gini, sedikit-sedikit ambil dari perpuluhan, sedikit-sedikit ambil dari perpuluhan. Oke? Ya. Saya telah melatih diri saya loh. Setiap bulan saya terima duit, saya pisahkan loh. Langsung ada dana untuk perpuluhan, tapi saya masukkan ada dana masa depan keluarga saya. Dan saya dengan istri telah bersepakat ada dana yang kita posting untuk movement. Ya. Bayangkan, pas orang membutuhkan, bahagia nggak bisa melepaskan? Bahagia pasti. Masa setiap saat orang datang sama kita butuh pertolongan, atau kita dengar pengumuman butuh pertolongan, selalu saja 10 tahun kita kayak gitu, nggak pernah kasih.
Lu ada yang salah. Ada yang salah. Jadi jangan sedikit-sedikit pakai alasan itu ya. Saya mau pakai perpuluhan saya untuk memberi. Karena Tuhan berbicara lewat 5.000 mimpi, 700 penglihatan, 5.000 nubuatan. Ya. Itu saya mau seimbangkan. Karena saya tahu, ingat, iman dan hati, iman dan hati, iman dan hati, iman dan hati, iman dan hati. Ya. Terima kasih, Bu Ya, Vivi. Semoga semoga menjawab. bisa menjawab ya semuanya, dan saya percaya ini jawaban yang sangat bijaksana dan bisa kita mengerti dengan sederhana, dan kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertanyaan kedua nih Pak, yang banyak di-like di pertanyaan adalah, Shalom Pak, saya selalu perpuluhan ke yang membutuhkan, tapi apakah salah jika saya tidak mau beri ke gereja lagi, karena saya sudah tahu gereja saya mata duitan. Wow, pertanyaannya seru nih. Silakan Oke. Pak, gimana nih? Baik. Saya nggak akan tanya gereja yang mana ya. Karena yang pertama saya mau kritisi dulu, tidak semua gereja seperti demikian. Ya. Itu dulu. Jadi jangan sampai hanya karena satu gereja kita pukul semuanya sama. Tuh. Itu dulu. Nah, saya menjawab kembali pada kemurnian hatimu. Jangan-jangan kita jadi nggak mau memberi lagi karena kita luka. Oke, sehingga ekspresi dari luka kita, kita pukul rata. Ya, mulai hari ini nggak memberi lagi. Lebih baik saya persembahkan buat sesuatu. Ya, saya lebih menjawab fokuslah pada beresnya hati Anda. Ya. Karena ingat, tadi ayatnya kan, iman dan hati. Iman dan hati. Anda memberikan perpuluhan Anda nggak kepada gereja lokal, tapi dalam kondisi Anda luka, coba. Problem nggak pemberian Anda? Pasti problem. Problem. Jadi bukan mengalokasi loh. Bahwa apa yang saya punya. Bukan. Ingat. Sorry. Maafkan saya, bukan seperti itu. Bukan. Mungkin udah benar Anda mengalokasikan. Ingat, perpuluhan itu bukan menyisakan, perpuluhan itu mengalokasikan. Setiap kali konteks mengalokasi berarti memprioritaskan loh. Amin. Loh kalau menyisakan itu berarti nggak jadi prioritas. Perpuluhan itu bukan menyisakan loh. Perpuluhan itu menyisihkan. Wah, gitu. Menyisihkan itu berarti mengalokasikan karena itu jadi prioritas. Nah, kalau Anda punya, lalu kemudian Anda luka sama gereja dan tidak lagi memberikan kepada gereja misalnya, berarti konteksnya gini, jauh sebelum kita membahas Anda mau kasih kemana, ke siapa, terserah, tapi yang saya mau sasar adalah, yuk, kondisi hati Anda. Besar kemungkinan Anda luka. Dan saya bisa maklumi yang bertanya itu, yang saya bisa ngerti banget. Ya, ngerti banget, karena saya telah malang melintang di dunia pergerejaan. Jadi memahami banget, saya paham banget. Ya, buat yang bertanya, yuk beresin hati ya dan percayakan benih atau benih dan roti yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita berikan. Ingat, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Ya, jadi jangan semuanya roti gitu ya. Yang kita terima puji Tuhan, ini roti semua, saya makan semuanya. Lah. Ingat, setiap yang Tuhan percayakan sifatnya dua. Itu benih dan itu roti. Tanya sama Tuhan, mana benih, mana roti. Roti, makan untuk diri Anda. Benih, tabur, jangan dimakan. Seperti itu, Bu Vivi. Semoga menolong. Ya, sangat menolong. Dan yang tadi bertanya, mulailah punya hati yang tulus. Tulus hanya untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi Pak Jeffrey sangat jelas menjelaskan sama kita bahwa kita memberi bukan karena kewajiban, bukan hanya kewajiban yang kita dengar bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting harus kita lakukan, tapi yang terpenting adalah kita memberikan segala sesuatu dengan kerelaan hati kita. Betul ya Pak Jeffrey? Betul banget. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, memberikan persepuluhan apakah harus selalu ke gereja, Pak? Dan salahkah bila persepuluhan diarahkan ke persekutuan di luar gereja seperti kampus, Pak Jeffrey? Ini ada pertanyaan, mungkin ini mahasiswa, Pak. Iya. Gini, jawaban saya sah-sah saja. Karena konteks perpuluhan di kitab Maliaki itu konteks di mana
kita bertumbuh atau live in community. Iya. Jadi perpuluhan tidak harus ke gereja lokal. Oh, ini tantangan menarik. Dibenci banyak pendeta nih kalau khotbah kayak gini. Ya, jadi sama. Jadi bagi saya dan di gereja lokal kami pun bahkan bukan menitik beratkan, bahkan menyampaikan bahwa perpuluhan nggak harus ada di gereja lokal. Oke, nggak harus memberi di gereja lokal. Wah, Tuhan tetap pelihara kok. Gitu. Ingat iman dan hati, iman dan hati. Nah, sekali lagi cuman saya mau seimbangkan, tapi jangan pakai prinsip ini sedikit-sedikit. Orang butuh, kita kasih dari perpuluhan kita. Orang butuh, kita kasih dari perpuluhan kita. Nah, terus kapan kita memberi di luar dari perpuluhan kita? Itu loh maksud saya. Ingat iman dan hatimu. Perpuluhan misalnya saya kasih ke gereja lokal, terus tiba-tiba ada orang yang membutuhkan, ya saya ambil dong dari dana yang saya telah posting kan, dari rekening yang lain. Makanya, bicara perpuluhan harus juga bicara tentang pengelolaan keuangan. Nah, postingan-postingan Anda di hari-hari ini kayak apa? Nah, dana operasional dengan dana memberi, dengan dana darurat, dana-dana semuanya dalam satu rekening. Ya pantas saja Anda babak belur. Betul. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi semoga bisa menjawab. Sah-sah saja. Gitu. Iya. Di sini juga ada bertanya tentang kegiatan sosial sama juga ya Pak. Maksudnya Boleh. ke kampus, kegiatan sosial atau Ya. ke komunitas di mana kita bisa Yes. bertumbuh, itu yang lebih penting. Karena balik lagi ke hati kita, kerelaan hati kita, dan Tuhan kadang-kala memberikan satu impresi yang kuat buat setiap kita. Yes, Gitu. Bu Vivi. Ya. Setuju. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Pak, di sini ya. Coba. Ini soalnya banyak yang ini. Saya akan gini. Shalom Pak, salam Pastor. Perpuluhan itu dihitung dari gross income atau net income yang sudah dipotong cicilan, pajak, tagihan, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi awal saya sempat sharing dengan Pak Jeffrey. Banyak sekali yang bingung, banyak sekali yang salah untuk menerima pengertian yang sesungguhnya tentang perpuluhan. Nah, kita mau dengar dari Pak Jeffrey, bagaimana sih Pak? Kita hitungnya dari mana? Kadang kan mungkin nih banyak sekali dari setiap kita jemaatnya Tuhan itu kadang sudah dipotong masih kurang nih Pak untuk bayar perpuluhan. Kadang aduh gimana ya, kita iniin ke perpuluhan atau ke cicilannya nih. Kalau cicilan nanti gimana gitu. Nah, ini pasti banyak pertanyaan karena kan tadi sudah ditekankan bahwa kita mulai harus bisa membuat pengelolaan keuangan kita dengan baik. Jadi tidak akan terhimpit dan tidak akan menemui situasi yang seperti ini. Silakan Pak. Iya. Ini Bu Vivi kepingin jawaban dari pakai iman apa pakai jawaban pedagang ya? Baik, saya jawab. Dua-duanya deh, kayaknya harus dua-duanya sih. Logika Baik, saya jawab. Harus seimbang. Yang pertama, pahami pertanyaan ini dalam konteks iman pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu dulu. Karena kalau saya nggak landasi pengertian ini untuk menjawab pertanyaan itu, saya khawatir banget Anda nggak bertumbuh dalam iman. Karena iman nggak sejalan dengan kalkulator. Ya, iman selalu bertabrakan dengan kalkulator. Pertama, ada beberapa orang bercerita ke saya, Pak Jeffrey, saya memberi perpuluhan berapapun yang saya terima, saya langsung potong 10%. Langsung. Dia terima 50 juta, langsung 5 juta perpuluhan. Tapi ada juga berkata begini, dari perpuluhan, kan saya punya fixed cost. Gitu ya. Saya punya fixed cost. Ini. Nah, nanti setelah potong semuanya, baru kemudian saya perpuluhan dari yang saya potong. Kalau memang iman Anda seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Nggak usah tertuduh. Ya, apalagi kalau di sini ada pengusaha pedagang gitu ya. Waduh, Pak. Gawat, ya. Bisa rugi, Pak. Akhirnya karena saya rugi, saya berhutang loh, Pak. Hanya gara-gara perpuluhan. Nah, loh, ada pertanyaan itu loh. Ya. Ada pertanyaan itu. Nah, terus saya sebagai hamba Tuhan jawabnya gimana? Jadilah sesuai imanmu. Masa gitu, Bapak Ibu? Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya menyikapinya dengan dua kerangka berpikir tadi. Pertama,
Apa yang akan Anda beri itu bergantung dari imanmu dan hatimu. Selalu saya mau berangkat ke situ kok. Makanya saya landasi itu di awal. Wow, Tuhan itu hebat. Ayat-ayat itu hebat. Selalu iman dan hati dalam area memberi. Oke, yang kedua, kalau memang proses perjalanan iman Anda itu bertumbuh dan Anda masih struggle banget di situ, ingat fokusnya. Dari pemberian Anda itu lahir dari iman akan pemeliharaan Tuhan dan Amin. hati yang rindu memberi, yang rela memberi. Mau potong setelah itu, baru ambil 10%, terserah. Semoga menjawab, Bu Vivi. Ya. Saya mohon izin nih, saya mau menyampaikan sesuatu juga nih tentang Boleh. tadi kan iman, jadi dari apa yang kita pengen lakukan kepada Tuhan. Yes. Karena dalam perjalanan hidup saya diajarkan oleh orang tua saya dari kecil bahwa memberikan perpuluhan itu harus kita lakukan. Pokoknya apapun juga kita harus dahulukan perpuluhan. Suatu kali saya pernah banget ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau mempersembahkan perpuluhan saya setiap saya dapat gajian gitu Pak. Maksudnya saya seorang karyawan dan yang saya lakukan adalah saya memberi dari apa yang saya dapat. Bahkan saya nggak berani untuk memakai uang uang gaji saya sebelum saya memberikan perpuluhan Pak. Sampai saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya lebih memilih kalau misalnya memang saya kekurangan, saya lebih memilih saya nggak apa-apa deh Tuhan, kalau saya nggak sampai saya harus nggak makan, harus puasa dan sebagainya, saya sampai seperti itu loh Pak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan saya sampai tidak bisa makan. Karena kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan bahwa pundi-pundi kita tidak akan pernah bolong. Itu yang saya buktikan Pak Jeffrey. Karena saya benar-benar menyaksikan cintanya Tuhan ketika kita mendahulukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan akan memberi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu yang harus kita semua percaya. Saya yakin percaya Pak, segala hal yang kita lakukan kalau kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan, tidak pernah mempiutangi setiap kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih loh Pak Jeffrey. Agree. Boleh berikan tepuk tangan dulu biar nggak tegang nih. Semakin kesini semakin pertanyaannya semakin luar biasa nih Pak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan berikan love lagi buat Pak Jeffrey. Ayo kita berikan love dulu buat Pak Jeffrey. Luar biasa hari ini membuka setiap paradigma kita ya. Kita berikan emoji love dulu. Oke. Selanjutnya nih Pak. Ya. Jika kita nih sekarang lebih ini lagi Pak. Jika perpuluhan tidak kita jalankan, apakah kita melanggar firman Tuhan? Wah, ini pertanyaan yang harus kita dengar jawabannya dengan luar biasa. Silakan Pak. Pertanyaan saya, jauh sebelum saya menjawab itu, ya, ada pertanyaan yang justru jadi pertanyaan sebelum pertanyaan itu muncul. Gini, pertanyaannya, apa alasan Anda nggak bisa memberi perpuluhan? Itu harusnya jadi pertanyaan yang pertama jauh sebelum Anda bertanya pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan Anda kan gini, kalau saya tidak memberi perpuluhan, apa saya melanggar firman? Mau jawab itu gampang banget. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan yang gampang banget itu untuk dijawab, karena kalau saya langsung jawab itu, jawaban saya itu nggak akan menumbuhkan Anda. Yuk kita tarik pada akar persoalannya. Alasan saya nggak bisa memberi perpuluhan kenapa? Ya. Janda saja di Alkitab memberi dari kekurangannya. Kalau Anda jawab gini, saya kurang. Nah, setiap kali Anda menerima, kan setiap kali Anda menerima, Anda pasti menerima kan dalam hidup ini. Ya. Kecuali memang Anda nggak punya penghasilan. Nah, kalau Anda nggak punya penghasilan, gimana Anda bisa memberikan perpuluhan? Tuh. Tapi kalau Anda punya penghasilan, terus Anda nggak memberi perpuluhan, Anda udah tahu kan jawabannya. Yeah. Saya ulang ya, kalau Anda punya penghasilan, terus Anda tidak memberi perpuluhan, berarti isunya bukan boleh apa tidak. Tapi isunya kenapa enggak? Ya, betul. Semoga menjawab pertanyaannya. Sangat menjawab sebenarnya ya. Sangat menjawab. Nah, saya akan kembali ke esensi
Jadi bukan ini boleh apa enggak, bukan. Kenapa enggak ngasih gitu loh. Hmm. Nah, itu aja. Ya, sangat menjawab sebenarnya. Kita balik lagi ke diri kita ya Pak. Maksudnya ke Iya, diri kita balik lagi ke kerinduan kita balik lagi ke hati kita. Semuanya ke hati kita. Oke, iya, kita lanjutkan lagi Pak. Tadi pertama kali ada pertanyaan itu begini. Eh, Seorang mahasiswa, ya kan, masih dikasih uang sama orang tua. Dari iya. situ juga ada nih. Saya usaha. Ini ya, yang pertanyaan pertama adalah seorang mahasiswa masih terima uang dari orang tua, apakah harus memberikan perpuluhan? Itu yang pertama. Yang Saya kedua, jawab itu dulu boleh? boleh, boleh, silakan, Boleh, silakan. biar nggak lupa. Iya, mahasiswa nih Seorang Pak, buat mas, mahasiswa banyak mahasiswa sekarang di sini. iya, seorang mahasiswa dapat uang jajan dari orang tua. Oke, berarti Anda menerima dari orang kan? Ya, Nah, kalau Anda menerima dari orang, bentuk pemberian dari apa yang Anda terima kan 10%. betul. Coba isunya itu di imanmu dan hatimu. Yes. Loh saya itu telah memberikan perpuluhan sejak masa SMP. Karena waktu SD masih nggak dapat uang jajan. Iya. Sejak SMP, saya udah perpuluhan dari uang jajan yang orang tua saya kasih. Kan Betul. berarti saya terima. Nah, seperti itu. Ya. Balik lagi kepada imanmu dan hatimu. Iya, betul. Karena di mana hartamu berada, di situ Betul. hatimu berada. Oke. Eh, saya boleh tambahkan lagi nih, Pak. Boleh banget, Bu. Boleh banget. Karena ini kan persis banget nih, kan pertanyaannya tentang belum punya penghasilan tapi dikasih orang tua. Kalau saya ajarin sama anak saya tuh dari umur kecil sampai walaupun mereka kan misalnya gini, dulu masih kecil, masih baby itu kan kita kan ada kalau di kalangan Chinese itu kan ada apa sih namanya, Pak? Imlek kan? Nah, Iya. Imlek kan dikasih Wah, itu. angpau tuh. Panen ya, Bu, ya, panen ya. Iya kan? Dikasih angpau nih. Nah, saya tuh dari mereka masih ketika mereka terima angpau, waktu masih bayi, masih digendong nih, belum ngerti apa-apa nih, Pak. Saya sudah belajarkan mereka untuk potong 10% dari angpau itu. Sehingga sampai mereka umur 17, umur 18, sampai sekarang umur mereka 15 tahun, karena anak saya dua, mereka sudah terbiasa. Walaupun cuman misalnya 1.000 rupiah, ya 10.000 nih dikasih nih, 1.000 kita kasih sama Tuhan, itu sesuatu hal yang mereka kumpulin. Jadi nanti awal bulan mereka kasih ke perpuluhan. Itu adalah sesuatu hal yang kita mesti didik dari kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak sekarang, ajarkan mereka untuk bisa belajar untuk memberi sesuatu dengan ketulusan hati. Jadi kita ajarkan Pak Jeffrey, kalau pengalaman hidup saya itu begitu Pak. Karena saya pun diajarkan sama orang tua begitu. Jadi saya sudah terbiasa memberikan sesuatu hal itu dengan, ya bukan karena terpaksa gitu, tapi karena udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, jadi rasanya kalau nggak ngasih tuh kayak berdosa, Iya, kayak ada yang iya. kurang tuh, bukan bukan hanya berdosa tapi ada yang kurang gitu loh Pak, ada Iya. yang kurang gitu loh. Itu aja sih Bapak Ibu Saudara yang saya bisa tambahkan. Mohon izin ya Pak ya, saya tambahkan Boleh beberapa banget, hal Bu. dari apa Totally yang agree, Bu. saya Totally alami agree. gitu. Ya, oke. Selanjutnya nih, ada di sini. Saya usaha. Saya juga ada adik-adik yang masih harus saya rawat. Ya, Apakah sudah termasuk perpuluhan nih, Pak? Apakah saya wajib perpuluhan tuh hanya di gereja? Tadi kan sudah dijawab ya. Tapi ini pertanyaannya, apakah sudah saya kasih perpuluhan ketika saya merawat adik-adik? Mungkin merawat orang tua juga, kan kita juga kasih orang tua juga ya, ya Pak. Jadi istilahnya, apakah ini sudah termasuk perpuluhan juga nih, Pak? ya, balik lagi saya menjawab ya. Seperti dua jawaban dua kerangka Pertanyaan. berpikir saya tadi ya. Yang pertama, kalau memang ada dorongan dan desakan di hati untuk memberi perpuluhan kepada orang-orang yang seperti itu, nggak apa-apa. Tapi saya mengusulkan, biar benar-benar iman dan hati kita murni tumbuhnya, yuk bikin postingan yuk, Hmm, supaya perpuluhan nggak diganggu-gugat. ya, Karena kalau selama ini kita selalu berpikir seperti itu, kapan kita mengalami terobosan di area keuangan? ya, Konteks terobosan di area keuangan bukan financial freedom loh ya. tuh. Gitu.
Karena yang bikin freedom itu Yesus. Gitu. Nah, maksud saya, jangan sampai kemudian ini jadi habitnya kita, bahwa kita menggunakan dana perpuluhan semata-mata hanya untuk itu. Misalnya, dana misi kita saat ini cuma tinggal tersedia 5 juta. Orang lagi membutuhkan 2 juta. Oke, kita berpikir di waktu-waktu ke depan, kalau saya kasih 2 juta, tinggal tersisa 3 juta, dan ini nggak aman buat dana misi saya. Lalu kemudian Anda bilang, oke, saya ambil 1 juta dari dana misi, perpuluhan saya yang 3 juta, saya ambil 1 juta dari situ. Itu masih nggak apa-apa. Karena Anda punya prosentase. Tapi yang saya khawatirkan, semua perpuluhan Anda setiap bulan, karena Anda nggak mau keluar uang lebih lagi, tahu ya, iman dan hati, akhirnya Anda terjebak jadi pelit. Lalu kemudian Anda berpikir bahwa perpuluhan itu bentuk upaya menyuap Tuhan. No. Ingat iman dan hatimu. Coba tanya, imanmu seperti apa dan hatimu seperti apa? Anda yang paling tahu. Kalau Anda tanya saya seperti apa? Kalau Pastor Jeffrey gimana? Perpuluhan saya beri di gereja lokal. Kalau ada orang yang membutuhkan, saya ambil dari dana misi saya. Wah, heroik ya, menghidupi firman ya. Ya, amin. Makanya begitu Pastor Jojo minta saya, Pak Jeffrey bisa perpuluhan, siap. Wah, telah menghidupinya bertahun-tahun, puluhan tahun. Gitu. Dan nggak ada pertempuran di area itu. Semoga menolong, Bu Vivi. Iya, Pak. Dan betul, seperti Pak Jeffrey tadi bilang bahwa saya pun pribadi memberikan perpuluhan ke gereja lokal di mana saya bergereja di Bandung. Terus sudah gitu, kalau dulu waktu saya masih maksudnya punya penghasilan yang belum memadai dan sebagainya, tapi karena saya harus memberikan perpuluhan, disikapinya begini, Pak. Jadi setiap bulan itu saya sisihkan, Pak, dari apa yang saya dapat, saya postingkan gitu seperti tadi Pak Jeffrey. Supaya bulan depan itu jadi dari uang gaji itu dipostingkan untuk ya setiap harinya berapa gitu untuk perpuluhan. Karena kan kalau kita dapat gaji kan pasti sama ya, kecuali memang gajinya ada yang dipotong dan sebagainya. Tapi saya tetap walaupun dipotong dengan apapun juga, saya pokoknya gaji saya sekian, misalnya berapa puluh juta gitu kan. Jadi saya ambil dari situ gitu. Saya ambil dari situ pokoknya 10%-nya, dan saya sisihkan kalau misalnya memang tiap minggu misalnya saya punya berkat atau apapun, saya sisihkan di situ. Jadi tidak mengganggu untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak ada alasan bahwa aduh bulan ini saya nggak bisa kasih perpuluhan gitu. Bahkan untuk misalnya kalau misalnya ada untuk misi, untuk pembangunan gereja dan sebagainya, ya kita ambil dari dana kita yang lain gitu. Dari ya makan kita kan, ada kan kita seringkali sama keluarga makan kemana gitu loh, Pak. Mungkin itu yang saya juga mohon izin untuk bisa menambahkan, untuk bisa kasih sesuatu yang lebih semangat lagi buat teman-teman semuanya. Setuju banget. Kemudian di sini ada pertanyaan juga nih, Pak. 5 ikan 2 roti di Matius 14 ayat 13, apakah termasuk konsep perpuluhan juga nih, Pak? 5 roti dan 2 ekor ikan. Oke. Ada beberapa kerangka waktu Yesus sedang mengajar 5 roti dan 2 ekor ikan. Pertama, ingat, pelipat gandaan mujizat itu karena menghormati otoritas Bapa. Karena waktu Yesus terima 5 roti dan 2 ekor ikan, Alkitab bilang dia menengadah ke langit. Itu bicara apa? Otoritas pemelihara dan pelipat gandaan mujizat itu Yesus sadar diri. Jadi jauh sebelum kita bawa dalam konteks perpuluhan, balik lagi, Yesus mengakui, bentuk pengakuan Yesus kepada Sang Bapa, bahwa Bapalah sumber mujizat dan pemelihara dari apa yang ada. Itu konteks pertama. Makanya Yesus menyadari ada otoritas yang lebih dari dirinya sendiri, yaitu Sang Bapa. Makanya dia ambil roti, 5 ikan, ya 5 dan 2 itu, lalu kemudian dia menengadah ke langit. Itu konteks pertama. Konteks kedua dari ayat itu, kalimat berikutnya.
Setelah dia menengadah ke langit, lalu mengucap syukur atas. Konteks yang kedua adalah konteks ucapan syukur dari apa yang ada. Makanya kenapa mengucap syukur pendeta suka khotbah, selalu apa yang ada di tangan Anda, bukan dari apa yang tidak ada. Oke ya? Ya. Jadi itu konteksnya. Lalu kemudian kalau kemudian kita berpikir apakah itu perpuluhan 5 roti dan 2 ekor ikan, saya pikir nggak usah ditarik ke arah sana, ya, nggak usah ditarik ke arah situ. Yang paling penting, saya pikir itu peragaan mujizat karena bentuk pemeliharaan. Artinya apa? Kalau Tuhan pelihara pasti akan ada mujizat kok. Iya. Nah, jauh lebih esensial menembak pada isu itu daripada kita menembak pada pertanyaan ini perpuluhan bukan. Seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada satu pendeta pun saya pikir di Indonesia ini yang berkhotbah perpuluhan dari ayat itu. Iya. Seperti Betul. itu. Karena memang tidak dalam konteksnya. Iya. Oke, Pak. Semoga seperti itu. Semoga menolong. Terima kasih buat jawabannya, Pak. Nah, Ya. kemudian ini ada pertanyaan juga nih. Mengenai Kain dan Habel. Apakah salah Kain sehingga persembahannya tidak diindahkan Tuhan, Pak? Oke. Nah, saya akan kembali kepada pelajaran Perjanjian Lama. Para teolog dan kemudian menerjemahkan. Jadi persoalannya gini. Kenapa korban Habel yang diterima? Karena Habel itu mempersembahkan dengan darah. Oke, nah itu mengandung unsur pada Yesus Kristus yang kemudian akan tebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi isunya kenapa Kain dan Habel diterima, Kain enggak, itu lebih kepada konsep teologisnya. Bahwa nanti kitab Kejadian itu sebagai pembuka karya salib. Makanya Habel mempersembahkan dengan darah. Seperti itu. Nah, itu yang saya pahami. Selebihnya, nanti silakan baca buku-buku para teolog yang memang sangat berkonsentrasi di pelajaran Perjanjian Lama. Iya. Seperti itu. Jadi isunya di situ. Oke. Terima kasih, Pak, Ya. untuk jawabannya. Dan kemudian ada pertanyaan, pekerjaan saya freelance dan gaji bukan kayak kantoran setiap bulan. Bolehkah saya kasih persembahan khusus itu untuk anak yatim, perintisan, sementara perpuluhan itu dari suami saya saja. Ini suami istri mungkin perpuluhannya sama suami, penghasilan daripada istrinya itu dipersembahkan untuk anak yatim atau perintisan. Baik. Yang pertama, sepakati dengan suami Anda. Ingat, kesepakatan itu release blessing. Ya. Itu dulu. Kalau suami nggak setuju, pikirkan ulang. Saya mau kembali dulu pada gini, saya nggak mau terjebak pada isu apapun, karena saya selalu bawa tarik Anda kepada hal-hal yang esensi. Pertama, kesepakatan itu esensi dengan suami, dengan istri. Oke. Kalau kemudian disepakati, lalu kemudian perpuluhan dari suami ke gereja, lalu pemasukan Anda itu untuk anak yatim dan kawan-kawan, boleh-boleh saja. Oke, sekali lagi, boleh-boleh saja, asal ada kesepakatan. Dan jangan lupa yang tadi saya bilang, postingan keuangannya itu. Seperti itu, Bu Vivi. Ingat iman dan hati. Iman dan hati. Coba tanya imanmu dan hatimu, coba. Itu yang paling bisa menjawab. Dan kesepakatan suami istri juga ya Pak, sangat penting ya Pak. Jangan sampai jadi sesuatu hal yang membuat sesuatu nggak benar di hubungan, jadi saling terbuka satu dengan yang lain. Kemudian tadi sepertinya ini pertanyaannya sudah dijawab karena saya ada cicilan hutang perpuluhan tetap diberikan ya Pak. Iya, jawabannya iya. Tetap kita memberikan perpuluhan karena kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Kemudian oh ini nih, salam pastor, gimana kalau sudah terlanjur banyak cicilan nih Pak, untuk keperluan pokok saja susah, apakah harus tetap bayar perpuluhan dan bisa menunggu sampai cicilan selesai nih Pak? Oke. Banyak pertanyaan nih sebenarnya. Pertama, pastikan Anda tidak menambah hutang. Karena cicilan Anda itu kan ada hutang produktif, ada hutang konsumtif.
Nah, pertanyaan saya, yang Anda utang-utang itu produktif apa konsumtif? Hmm. Nah, kalau Anda bilang itu hutang konsumtif, nah itu dia. Selalu saja yang membuat kita itu nggak bisa memberi karena keinginan. Ya. Jadi, coba bayangkan dengan kisah janda itu. Sebenarnya persoalan memberi nggak akan pernah jadi persoalan kok. Kalau kita menyadari konsep yang pertama tadi, ibadah itu mempersembahkan sesuatu. Yang kedua, bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Makanya saya memberi. Pengakuan akan apa? Pemeliharaan Dia. Kalau udah terlanjur kayak gitu, pertama, yang pertama, sebelum kita masuk pada perpuluhannya, yang pertama jangan nambah utang lagi. Ya. Karena makin Anda nambah utang, itu artinya gini, Anda butuh 10 tahun kemudian baru perpuluhan. Hmm. Kenapa? Karena yang namanya hutang itu pemenuhannya bulanan. Sama kayak perpuluhan. Coba, perpuluhannya kan bulanan itu Anda kasih. Sementara cicilan datang bulanan. Cicilan itu nggak pernah dibayar 1 tahun. Kita lucu ya. Perpuluhan itu kita rapel, ya rapel itu kita akumulasi ke 1 tahun, ya. Tapi utang kita bayar bulanan. Nah, begitu udah 1 tahun kita mau kasih perpuluhan selama 1 tahun, udah keberatan. Udah Ya. mulai hati ini mulai galau ya. Tuh hati lagi kan. Jadi sebenarnya yang pertama yang perlu diberesin itu cara Anda memanage keuangan dulu. Ya. Dan cara Anda memanage keuangan itu ditentukan oleh hati Anda kepada siapa, bukan kepada apa. Sebab siapa yang menentukan apa, jangan dibalik. Ya. Siapa yang menentukan apa? Kalau siapa itu Yesus Kristus penguasa tunggal dalam hidup saya, berarti apapun dari yang akan saya lakukan datang dari siapa. Oke? Pak, Bu, jangan menambah hutang. Yang kedua, iman Anda sejauh apa? Karena kalau saya bilang tetap kasih perpuluhan, terus Anda berhutang, Anda salahkan saya kan? Hmm. Gitu. Oke, berangkatlah dari imanmu. Ya. Kalau memang imanmu itu belum sanggup ke arah situ, aduh, masih butuh waktu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan tambah utang. Gitu. Pak, saya mau hidupi 3 bulan dari sekarang. Juga nggak apa-apa. Kalau memang Anda udah niat banget, Anda mau komit untuk menghidupinya. Nggak apa-apa. Itu jawaban bijaknya. Semoga menolong. Ya. Puji Tuhan. Nah, di sini juga ada, Pak. Kan kalau sakit itu kan nggak tentu ya, Pak. Maksudnya tiba-tiba sakit dan sebagainya. Nah, ini keluarganya ada yang sakit. Jadi, sedangkan dia kan nggak punya uang ya istilahnya untuk persiapan sakitnya ini gitu kan. Ya. Seandainya nih keluarga saya sakit, uang yang tadinya saya ingin berikan untuk ke gereja sebagai perpuluhan, lalu saya berikan kepada orang tua yang sakit. Apakah itu salah, Pak, Pastor? Nggak salah. Nggak salah dan nggak selalu benar. Tuh. Kenapa nggak salah? Ya nggak apa-apa. Karena pemberian itu iman dan hatimu sekali lagi. Oke, nah, kenapa nggak selalu benar? Jadi jangan bersembunyi ya di balik ya pakai uang perpuluhan Kak saya aja. Balik lagi pada postingannya tadi. Coba belajar ya Bapak Ibu ya. Karena gini, Anda akan melihat kedahsyatan janji Tuhan. Itu karena Anda melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sama persis gini. Saya ke dokter. Dokter kasih resep. Resep dokter itu nggak menyembuhkan saya loh. Yang menyembuhkan saya itu resep dari dokter, saya bawa ke apotik jadi obat yang saya minum. Firman Tuhan sama. Firman Tuhan yang Anda dengar nggak akan berarti banyak buat Anda kalau Anda nggak melakukannya. Jadi dengerin firman pun itu nggak memberi dampak apapun. Yang membuat dampak, pengaruh, impact dari firman itu waktu Anda hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, Anda akan tahu Tuhan itu pemelihara dari mana kalau Anda nggak hidup dalam iman dan ketaatan. Amin. Nah, itu yang harusnya jadi pandangan Anda. Itu yang harusnya kita hidupi. Nah, coba saya tahu Tuhan itu pemelihara dari mana.
Saya bertindak dalam iman kok. Iya, Nah, seperti itu Bu Vivi. iya, betul. Dan itu sudah saya buktikan hampir berpuluh-puluh tahun. Iya. Ketika, kita berkomitmen karena kita sayang sama Tuhan, kita mau balas Hmm, cinta kasih Tuhan, ya kita nurut dengan apapun yang Tuhan mau kita lakukan melalui firman Tuhan, termasuk perpuluhan ini. Dan yes. buktinya sampai detik ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta seperti orang yang tidak, meminta-minta roti gitu. Itu kan janji Ya, Tuhan ya, Pak. betul. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah meminta-minta roti, tetapi kita justru jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun ya dari apa yang saya alami secara pribadi pun, Tuhan itu memelihara, apalagi kita memberikan sesuatu dengan hati kita. Dan Yes. dibuktikan sampai detik ini tidak pernah kekurangan 1 sen pun Tuhan kasih, walaupun kita harus hidup sederhana, Pak. Ya. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan Yesus sempurna. Dan ini juga ada pertanyaan, kalau misalnya penghasilan digabung dengan suami untuk memberikan perpuluhan juga boleh ya, seperti tadi pertanyaan di tadi yang suaminya kasih perpuluhan, istrinya kasih untuk, ke anak yatim dan sebagainya. Ya. Artinya kalau digabung dengan suami pun, ya bisa dikasih ya Pak, itu lebih baik Ya. lagi ya, lebih Betul. luar biasa, lebih besar lagi, kita memberikan buat Tuhan. Nah kemudian di sini ada pertanyaan nih Pak, ini kayaknya pertanyaan banyak orang. Kan misalnya saya bergereja di dekat rumah nih, Pak, tapi saya lebih nyaman, saya memberikan, perpuluhan saya itu ke gereja di mana saya bertumbuh, bukan pada gereja lokal. Jadi istilahnya, saya memberikan perpuluhan itu ke gereja yang saya bertumbuh, mungkin dia punya komunitas dan sebagainya. Nah, apakah itu boleh, Pak? Iya. Bapak Ibu, memang setiap kali berbicara tentang perpuluhan selalu pertanyaannya boleh apa enggak? Mmm, Dari tadi kan sama ya, boleh iya, apa enggak, boleh apa enggak, boleh apa enggak. Dan saya maklumi itu, saya maklumi itu. Karena Anda itu butuh konfirmasi. iya, Tapi beberapa dari Anda itu butuh pembenaran nurani. Di mana pembenaran nurani itu bukan saya yang benarkan. Pembenaran nurani itu datang dari kemurnian Anda untuk benar-benar tahu apa yang Tuhan bicara di hati Anda. Nah, kalau kemudian konteksnya boleh apa enggak, makanya tadi saya udah mengakomodir di menit awal. Karena besar kemungkinan saya udah bisa prediksi membahas perpuluhan selalu boleh apa enggak. Boleh apa enggak. Sama kayak bahas pacaran. Ya, mmm, selalu pertanyaannya boleh apa enggak. Bayangkan, tidak pernah ada khotbah tentang berkat, terus kemudian pertanyaannya boleh apa enggak. Karena orang Kristen udah tahu, semakin banyak berkat, haleluya. Nah, untuk menyikapi pertanyaan itu, sekali lagi, gini. Yang pertama, sekali lagi, apa yang Tuhan katakan di hatimu? Apa yang Tuhan katakan di hatimu? Tadi kan gini, Anda bergereja di B, tapi Anda pernah bertumbuh di gereja A. Begitu ya, Bu Vi? iya, betul. Apakah perpuluhan saya itu bisa di gereja A? Ya, bisa-bisa aja. Bisa. Kalau Anda tanya boleh apa enggak, nanti saya tanya balik lagi, sampai kapan? Mmm, Kebayang ya Bapak Ibu ya? Jadi gini, pada akhirnya nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Pak Jeffrey, kalau Bapak tanya sampai kapan, ya berarti saya harus ada target ya memberi. Nah, balik lagi ya, nggak ada ujungnya. Nah, saya menjawab yang pertama sekali lagi, tidak masalah Anda memberikan kepada gereja lokal di mana Anda pernah bertumbuh. Oke, tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Sekali lagi, kepada iman dan hatimu. Udah. iya, Gini. Tuhan itu bukan Tuhan yang panis Anda. Ini gara-gara perpuluhan saya kasihnya ke gereja A, nggak kasih ke gereja B, makanya ada guntur datang menghampiri saya, buar gitu. No. Konteks Anda memandang Tuhan itu akan menentukan banyak hal yang apa yang akan Anda lakukan. Tuhan itu bukan kayak gitu. Bukan, Bapak Ibu. Dia berangkat dari hati dan imanmu. Kalau mmm, memang imanmu masih sejauh itu, dia akan bekerja hanya sejauh iman Anda. Jadi bukan kalkulatif, bukan.
Jangan-jangan semua pertanyaan itu lebih pada isu Anda telah gagal memandang Tuhan, ya. Mengidentifikasi Tuhan kayak apa, pengenalan Anda kayak apa. Itu isu penting juga untuk Anda pikirkan. Saya pikir pertanyaan tadi boleh boleh aja, gitu. Balik lagi kepada iman dan hati Anda. Seperti itu, Bu Vivi. Pak Jeffrey, ini jadi Ya, saya diingatkan satu hal nih, Pak. ya, Kan dulu pernah ada sedikit perdebatan ya, maksudnya ada pertanyaan yang dilontarkan begini, memberi perpuluhan tuh kayak kita kan, harus harus ke gereja lokal katanya, di mana kita beribadah karena kita mendapatkan firman Tuhan dari sana. Kayak misalnya kita masuk ke rumah makan, kita makan ke rumah makan Padang, terus kita bayarnya tuh di eee, rumah makan Sunda gitu loh. Itu kan nggak masuk logika kan, kita masih harus bayar di rumah makan Padang ini gitu kan. Terus ada juga yang bertanya bahwa, gereja yang di mana saya ada itu udah kaya raya gitu, gedungnya udah bagus banget, terus saya pengen memberi ke gereja yang kecil, di mana mereka masih bertumbuh. Nah, itu gimana nih Pak, untuk, menjawab pertanyaan itu? nah, berarti Anda memberi itu berarti bersayap ya, Mmm, pertanyaan saya. Kalau gereja di Indonesia udah kaya semua, berarti udah nggak memberi perpuluhan ya. nah gitu. Ingat Bapak Ibu, ingat baik-baik sasaran pemberian Anda itu kepada ekspresi pengakuan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup Anda. Amin amin. Ini bukan masalah gereja itu kaya apa enggak. Mmm, Lalu kemudian Anda terbeban tidak memberikan kepada gereja yang kaya, tapi gereja yang miskin misalnya ya, pakai bahasa itu. iya, Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang saya mau tekankan, fokus Anda itu, Bapak Ibu. mmm, Anda memberi itu bukan pada konteks gereja kaya gereja miskin, bukan. Bukan. Itu sama aja gini Bapak Ibu. Orang tua Anda kaya raya. Berarti selama Anda jadi anak, Anda nggak pernah bisa memberi kepada orang tua ya. mmm. Karena orang tua Anda masih kaya raya. Berarti tunggu miskin ya gitu ya. Betul Kan betul. enggak. Sekalipun orang tua saya misalnya kaya raya, saya memberi bukan karena dia kaya atau bukan karena dia miskin, bukan. Saya memberi karena ekspresi saya mengasihi loh. Yes yes yes. Makanya saya beri, bukan pada gini, itu udah kaya, ini masih miskin. Bukan. Saya memberi karena itu ekspresi kecintaan saya kepada orang tua saya. Bukan pada isu dia masih kaya atau dia udah miskin. Bukan. Itu dulu Bapak Ibu. Itu yang penting. Jadi, harusnya terjawab pertanyaan tadi. Iya, seperti tadi Pak, pertanyaan yang keduanya, kalau kita kayak kayak makan di rumah makan Padang tapi bayarnya di rumah makan Sunda gitu loh Pak, itu Ya bayar dua-dua ilustrasi harusnya ya. kita makanya kenapa kita mesti, bayar perpuluhan ke gereja lokal yang kita dengar firman Tuhannya gitu. Itu ada pertanyaan juga seperti itu Pak, gimana Pak? Iya, jawaban saya gini, pakai ilustrasi tadi. Makan di rumah makan Padang, tapi bayar di rumah makan Sunda. Mhm, Oke. Yang pertama, kenapa Anda nggak berpikir untuk bayar di dua tempat? Tapi mmm, Anda cuma punya satu opsi kan? Anda makan di rumah makan Padang, bayar di Sunda. Kenapa nggak bayar di dua-duanya? mmm, Kan perpuluhan Anda bisa pecah. iya, Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, alasan Anda nggak bayar di rumah makan Padang apa? Jadi gini, harus berangkat dari alasannya. Karena di balik alasan itu memotret kondisi iman dan hati Anda. Reason, itu yang paling penting. Apa reasonnya? Supaya kita nggak terfokus pada boleh apa enggak. Tapi kita lebih berfokus kepada yang esensialnya yang mana. Gitu. Nah, seperti itu Bu Vivi. ya balik lagi ke hati kita ya Pak? Iya, Ya, bener kan? Balik lagi ke hati kita, kita mau rindu untuk bisa memberkati 2 gereja itu ya kita lakukan. Jadi betul. kita bisa lakukan itu yang
Ya, dengan kerelaan hati, betul. Dengan Betul. kerelaan hati. Oke, karena masih banyak nih pertanyaannya, saya lanjut ke pertanyaannya. Apakah persentase 10% itu masih berlaku di perjanjian baru masa kini? Dan apakah perjanjian baru yang dinyatakan bahwa harus 10%? Dan kemudian, apakah benar persepuluhan adalah untuk perjanjian lama? Karena pada perjanjian baru, persembahan yang harus diberikan adalah persembahan hidup kita. Ini sepertinya mendengar kabar dari firman Tuhan nih Pak, kayaknya nih, Ya, beberapa gereja mungkin ya. ya. Silakan Pak. Justru kalau kalau perjanjian baru yang Anda kasih 100% malah. Ya. Oke? Oke ya, challenge-nya di situ. Kalau perjanjian lama kan 10%. Ya. Justru kalau Anda bawa itu dalam konteks perjanjian baru, persembahkan tubuhmu Amen. sebagai persembahan yang hidup, berarti semuanya. Hmm. Ya, itu jawaban saya. Ya. Amin, amin, amin. Ketangkap ya, Bu ya, Bu Ya, Vivi? ya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya, maksudnya bisa mengerti mulai detik ini bahwa mempersembahkan tubuh kita itu kan, maksudnya mempersembahkan tubuh ya termasuk penghasilan yang Tuhan kasih ke Betul, kita. betul, Betul kan Pak? betul, Jadi yang terbaik, kita kasih yang terbaik dan kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus betul. Kristus. Oke, tadi kan ada bahwa kita mempersembahkan perpuluhan itu untuk suku Lewi nih. Ada yang bertanya nih Pak, karena kan kita belajar Babas tadi ya, kita Ya, mesti bisa bisa semuanya mengerti bahwa siapakah sih Pak suku Lewi pada zaman sekarang nih Pak? ya. Siapakah suku Lewi pada zaman sekarang? Mhm. Adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Konteks Maliaki pasal 3 ayat 8 yang tadi saya bilang, Tuhan itu Tuhan itu sedang marah, sebenarnya sedang marah. Karena tidak ada penyediaan di rumahnya. Karena suku yang lain itu lagi egois. Hmm. Nggak mikir penyediaan di rumah Tuhan, dalam hal ini suku Lewi. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, gereja itu kan running, kan pakai duit Bapak Ibu. Emang gereja running cuma pakai doa? Hmm. Iya, pakai doa saya yakin 100%. Tapi kan gereja juga itu konteksnya ada dana operasionalnya. Nah, terus full timer yang sudah melayani Tuhan, mendedikasikan hidup untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Itu loh suku Lewi. Ya. Untuk kemudian kita mesti taruh perhatian. Untuk kita kasih atensi. Coba bayangkan kalau itu Anda melayani Tuhan sepenuh waktu, coba. Coba posisikan diri Anda itu pada konteks Anda suku Lewinya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Anda butuh nggak? Nah, itu memang bukan cuma sekedar kebutuhan hidup, tapi itu bukan cuma sekedar realita hidup. Tapi itu memang kebenaran untuk kemudian kita kasih atensi, perhatian dari apa yang kita punya dalam hal ini keuangan. Untuk memberkati, menyiapkan penyediaan untuk suku Lewi. Jadi, saya pikir, seperti ayat yang tadi saya tunjukkan, adalah wajar dan alkitabiah untuk kemudian persembahan dan perpuluhan itu diarahkan ke sana. Sangat wajar dan alkitabiah. Gitu. Karena sasaran pemberian kita itu banyak. Gitu. Nah, seperti itu. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sangat menjawab sekali ya buat Bapak Ibu Saudara yang bertanya, juga untuk setiap kita. Nah, ada pertanyaan juga nih. Apakah gereja mula-mula juga memberikan persepuluhan juga Pak? Kemudian ada yang bertanya juga, pertanyaan ya, selanjutnya adalah kenapa perpuluhan dihapuskan dalam agama Katolik? Nah, ini saya serahkan kepada Pak Jeffrey. Iya. Yang pertama, apakah gereja mula-mula kasih perpuluhan? Mereka nggak kasih perpuluhan, sebab mereka udah 100%. Pelajari Kisah Rasul pasal kedua. Ada kata selalu. Oke? Selalu saja ada dari antara mereka yang memberi. Loh, kata selalu itu bukan bulanan loh. Kalau kita kan setiap bulan perpuluhannya.
Lah sementara gereja mula-mula selalu tahu selalu, itu bukan selalu tiap bulan loh, selalu itu harian di situ. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu bertanya apakah di gereja mula-mula ada perpuluhan, udah perseratusan itu. Karena all out, Ya, sepenuh hati, semuanya. Konteksnya apa? Konteksnya itu udah nggak cinta uang, udah benar-benar merilis. ya. Makanya coba, waktu Tuhan minta 1/10 aja kita masih bertempur. Terus Hmm, kemudian kita bawa kepada konteks perjanjian baru, malah saya challenge Anda. Loh, perjanjian baru itu semuanya, iya. bukan 1/10. Jadi jangan bilang ini, oh di perjanjian baru nggak ada disuruh kok perpuluhan. Nah karena memang di perjanjian baru itu udah semuanya. Betul, Pak. Harusnya itu yang lebih mengagetkan Anda. Coba, mau 1/10 apa semuanya? Nah, tuh kan, Anda bertanya, saya balik tanya, Anda langsung milih apa? 1/10 kan? Iya. Tuh. Nah, itu. Lalu kemudian kenapa di Katolik tidak ada perpuluhan? Buat yang bertanya seperti itu, jawaban saya nanti message saya secara personal. Nah, puji Karena Tuhan. saya nggak mau lari ke isu comparing. Ya, setuju, Pak. Seperti itu. Mm. Oke. Dan diingatkan gereja mula-mula itu bukan gereja yang kaya raya ya Pak. Banyak sekali di Kisah Rasul itu diceritakan. Mereka tuh nggak punya apa-apa, tapi mereka selalu, bahkan Ya, mereka siapkan bisa apa maksudnya memberikan makan bersama dan dengan apa yang mereka punya gitu. Mereka betul. bukan orang kaya, tapi banyak orang yang kekurangan justru mereka memberi gitu. Itu contoh Betul. yang sangat luar biasa kita bisa ikutin ya. Puji Tuhan. Betul. Kemudian, pertanyaan yang mungkin saya harus sampaikan sekarang ya karena ini harus melengkapi ya. Apakah sama atau berbeda antara perpuluhan dan buah sulung? Ini pertanyaan yang memang di puncaknya, Pak, yang Bapak harus jelaskan bahwa apakah sama nih perpuluhan dan persembahan sulung? Ini sangat penting. Silakan Pak Jeffrey. Oke, berbeda jawabannya. Makanya jenis persembahan di Alkitab ya ada persembahan perpuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan buah sulung. Beda, beda dan beda. Oke? Oke. Bedanya di mana? Persepuluhan itu adalah akumulasi dari apa yang Anda terima bulanan. Lalu Anda memberi, berarti setiap bulan dari income Anda. Clear sampai situ ya, Bapak Ibu ya? Oke. Kalau buah sulung adalah hasil pertama. Nah, ini jadi polemik. Hasil pertama dari yang mana dulu, Pak? Oke, ya. Oke. Nah, oke. Ini perbedaan apa persamaan? Perbedaan. Oh, perbedaan ya. Ya. Soalnya tiba-tiba ada muncul di kolom chat gitu ya, perbedaan bukan persamaan. Ya. Ya, perbedaan dan persamaannya, Pak, silakan. Oke. Juga dengan persembahan tiap minggu, Pak, kalau kita Oke. pergi ke gereja Oke. itu bedanya Sebentar ya, apa? Bapak Ibu, sebentar ya. Puji Tuhan ya, kita banyak sekali belajar banyak hari ini dan kita percaya bukan secara kebetulan kita bisa membahas tentang persepuluhan dan kita mulai detik ini mau terus berjuang untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Silakan dilanjutkan Pak Jeffrey. Maaf Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Lalu apa itu buah sulung? Buah sulung itu adalah hasil pertama. Nah, konteks buah sulung hasil pertama yang saya secara personal mempercayai itu ya hasil pertama waktu Anda pertama kali. Clear ya Bapak Ibu ya. Pertama kali apa? Income pertama kali Anda bekerja. Udah itu. Itu yang saya percayai. Jadi bukan gini, tiap tahun buah Hmm, sulungnya, tiap tahun pertama, tiap tahun, no, saya enggak. Bukan.
Seperti itu. Saya secara pribadi, ini jawaban pribadi saya. Iya. Oke. Saya sampai bagian itu. Iya, karena, di beberapa gereja kan tiap tahun tuh pasti ada satu momen kita diminta untuk mempersembahkan buah sulung. Jadi ada beberapa gereja juga yang berprinsip bahwa, hasil pertama di tahun baru gitu. Itu bagaimana Pak Jeffrey? Dan Eh, persamaannya nih sama perpuluhan apa gitu? kalau gini, apa persamaan dari buah sulung dan perpuluhan? Sama-sama persembahan. Oke, makanya disebut persembahan buah sulung dan persembahan perpuluhan. Sama-sama persembahan, gitu. Nah, jelas bedanya, gitu. Bedanya buah sulung itu hasil pertama. Kalau perpuluhan itu yang manlih, Mmm, gitu. Nah, kalau kemudian ada gereja-gereja yang mengajarkan setiap tahun, eh, saya kembalikan kepada gereja lokal masing-masing, tapi saya secara pribadi yang saya ajarkan, secara pribadi ya, saya ajarkan kepada banyak orang adalah buah sulung itu hasil pertamamu waktu kamu kerja pertama. Seperti itu, Bu. iya, berarti misalnya saya nih baru mahasiswa lulus, terus dapat pekerjaan, nah kita dapat, gaji pertama kali itu yang kita serahkan sama Tuhan, itu yang dinamakan dengan buah sulung, betul ya, Pak? Betul. Betul. Ya. Itu jumlahnya kan ada yang, katanya bisa 10%-nya, bisa semuanya, bisa per hari, per bulan, atau per hari, per minggu, per bulan, Pak. Itu Oke. yang itu. Nah, itu bagaimana Pak Jeffrey? Supaya jelas semuanya kita, apalagi nih sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang punya penghasilan nih, secara Ya, online dan sebagainya, walaupun masih sebagai mahasiswa, Pak. Silakan, Pak. nggak usah terjebak pada caranya. Karena kalau kita mau fokus pada caranya, rumit banget. Mmm, Simpelnya gini, Anda pertama kali kerja, gaji Anda 5 juta, 5 juta itu yang Anda persembahkan. Tapi Pak, kalau saya kasih semua, saya hidup dari mana? Ya nggak usah langsung kasih semua, kan bisa Anda cicil 5 kali. mmm, Jadi gini, jangan bayangkan Tuhan itu yang saklek ya. ya, 5 juta, kasih 5 jutanya di bulan pertama setelah kamu kerja. No, no. Kan bisa Anda cicil, Bapak Ibu, 5 kali. Itu kan hasil pertamamu Anda cicil. Juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana kalau udah pindah kerja? Dapat gaji pertama? Nggak usah. Ya, mhm, nggak usah. Yang saya maksudkan di sini, hasil pertama itu waktu pertama kali Anda kerja. Anda pindah kerja, dapat lagi 10 juta. Nggak usah. mmm, Itu yang saya ajarin. iya, Gitu. Seperti itu. iya, Semoga menolong. puji Tuhan. Ah, itu pertanyaan terakhir karena beberapa pertanyaan sudah terjawab.